Enggak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pasti kami. Di sini topik yang kami bawakan yaitu sistem administrasi HKBP Palmarum Tarutung. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Bastian Arwan dengan NIM 026. Yang selanjutnya saya sendiri Sopranita Panjaitan dengan NIM 012. Yang selanjutnya Edgar Simatupang dengan NIM 016. Yang selanjutnya ada Santa Tobing dengan NIM 023, lalu ada Ruth Sirait dengan NIM 047, dan selanjutnya yaitu Tesalonika dengan NIM 053. Adapun outline yang akan kami jelaskan pada kesempatan yang baik ini, yaitu yang pertama mengenai deskripsi proyek, kemudian use case diagram, lalu scope, lalu kelas diagram, lalu arsitektur microservice-nya, dan yang terakhir yaitu demo aplikasi. Untuk deskripsi proyek yang akan kami jelaskan, yaitu HKBP Palmarum Tarutung ini merupakan suatu gereja resort yang berdiri sejak 24 tahun yang lalu. Dan gereja ini terletak di Stadion Tarutung, Huta Toruan 6, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dengan kode pos 22411. Manajemen informasi yang baik juga diperlukan dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan operasional masyarakat Desa Huta Toruan dan warga Tarutung. Di sini proyek yang kami gunakan itu kami membuat 3 microservice yang dimana pada HKBP Palmarum sendiri masih menggunakan sistem yang manual sehingga dengan adanya proyek ini dapat membantu HKBP Palmarum Tarutung untuk mengkomputerisasi data-data yang diperlukan di gereja tersebut agar menjadi datanya itu bisa lebih efisien dan jemaat bisa lebih gampang dan penatua-penatua gereja atau admin juga bisa lebih gampang untuk memanajemen data yang udah dimasukkan oleh dari user ataupun jemaat. Yang selanjutnya use case diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada use case diagram. Pada sistem aplikasi yang dibangun ini terdapat ada 3 layanan service yang telah ditentukan untuk digunakan oleh pengguna layanan-layanan. Yang pertama yaitu ada service registrasi baptis, yang dimana layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi pada baptis, yang dimana pada saat admin dapat mengapprove bagian saat meregistrasi baptis. Dan begitu juga dengan meregistrasi pemberkatan nikah. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi bagi pemberkatan nikah. Dan pemberkatan nikah juga menggunakan untuk mendaftarkan uh, uh, orang yang ingin menikah. Kemudian ada servis registrasi uh, pindah huria, yang dimana layanan ini memungkinkan registrasi akan berpindah gereja atau status gereja, misalnya dari gereja satu ke gereja yang lain. Demikianlah untuk pelayanan yang ada untuk di dalam use case diagram yang kami bangun. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan skop. Pada sistem administrasi gereja KBP Palmarum Tarutung berbasis Golang dan Kotlin yang akan dirancang yaitu sebuah aplikasi mobile yang dibangun untuk membantu manajemen informasi yang ada di gereja Resort AKBP Palmarum Tarutung yang masih digunakan secara manual dan belum terkomputerisasi. Sistem ini dibuat untuk user yang melakukan registrasi untuk memenuhi segala administrasi yang dibutuhkan oleh gereja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelas diagram. Pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara kelas-kelas dalam aplikasi ini adalah kelas diagram. Diagram ini akan membantu dalam pemahaman visual tentang bagaimana kelas-kelas berinteraksi dan bekerja sama dalam sistem tersebut. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat terdapat tabel jemaat di mana dengan atribut nama dan password. Tabel jemaat ini yang akan melakukan transaksi pada aplikasi ini.
terdiri dari atribut nama dan password, di mana jemaat harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses fitur registrasi. Dan kemudian ada tabel registrasi yang berisi atribut registrasi pemberkatan nikah, pindah huriah, dan registrasi baptis. Kemudian, registrasi ini terbagi menjadi 3 tabel, yaitu registrasi pemberkatan nikah yang beratributkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, dan nomor HP. Kemudian ada tabel pindah huriah yang beratributkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, nomor telepon, dan gereja yang dituju. Lalu yang terakhir ada tabel registrasi baptis yang beratributkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, arsitektur microservice. Terlampir arsitektur microservice yang digunakan pada pembangun aplikasi mobile informasi dan administrasi HKBP Parmarum Tarutung. REST API digunakan sebagai penghubung antar aplikasi dengan service yang tersedia sehingga memungkinkan service dapat dikonsumsi oleh aplikasi. Bahasa yang digunakan pada bagian front-end adalah bahasa Kotlin, dan pada bagian back-end menggunakan bahasa Go. Meskipun memiliki bahasa yang berbeda, tetapi aplikasi akan tetap berjalan dengan adanya REST API pada bagian back-end, sehingga service yang memiliki database-nya masing-masing. Pada aplikasi ini terdapat 3 service, yaitu baptis, service pemberkatan nikah, dan service pindah huriah. Dan terdapat 3 database setiap service-nya. Setiap service-nya dirancang memiliki port yang berbeda, sehingga port tidak bertabrakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada aplikasi kami ini terdapat 3 service yang kami di sini menggunakan Swagger. Yang pertama di sini terdapat microservice baptis, kedua pemberkatan, dan ketiga pindah huriah. Jadi pada setiap microservice ini terdapat 3 database yang berbeda. Di sini database baptis, lalu di sini saya membuat pindah huriah database dan pemberkatan database. Jadi struktur utama dari aplikasi ini kami membagi 3 bagian utama di dalam entity. 1, baptis kolang. Di sini terdapat data-data yang kami butuhkan seperti nama lengkap, nama ayah, nama ibu, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan tanggal baptis. 2, pemberkatan kolang. Di sini terdapat nama jemaat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah,
alamat, dan nomor HP. Pada Pindauria, sini terdapat nama jemaat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, nomor HP, dan gereja. Jadi di setiap data model database yang kami buat ini terdapat interface kami yang kami lakukan di sini. Satu, interface baptis repository. Dua, pemberkatan repository. Tiga, pindah repository. Jadi repository yang kami lakukan ini adalah representasi dari database yang kami lakukan. Lalu fitur yang kami lakukan di dalam dokumentasi ini kami lakukan di dalam use case dan yang terbagi menjadi 3. Satu, baptis, dan ada beberapa pembagiannya seperti mulai dari DTO, handler interface, routingannya, dan service. Begitu juga yang lain, itu juga yang keduanya. Lalu ini merupakan respon dari microservice baptis yang kami lakukan. Ini metode post. Ini update. Metode get. Mengambil data spesifik yang kami butuhkan seperti ID. Sini dapat mendelete data baptis. Begitu juga dan yang lainnya. Sekian dari demo kami. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami pada hari ini untuk melengkapi dan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah. Pasti jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.